Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman, perjalanan haji maupun umroh memang meninggalkan banyak kisah dari para jemaah saat mereka kembali ke tanah air. Keyakinan yang beredar di masyarakat adalah segala pengalaman di tanah suci pasti ada kaitannya dengan amal perbuatan dari jemaah yang bersangkutan. Berbagai macam kisah aneh yang beredar, kebanyakan berasal dari mulut ke mulut. Biasanya, mereka yang pernah mengalami kejadian di luar nalar sering bercerita kepada teman satu kloternya saat mereka mengadakan alumni. Hal ini membuat sebagian orang beranggapan bahwa kejadian aneh yang dialami para jemaah tersebut adalah balasan tunai atas dosa yang pernah dilakukan. Seperti halnya kisah seorang jemaah haji asal Indonesia yang mengaku sedih karena tak bisa melihat Ka'bah. Padahal, Ka'bah sudah ada di depan matanya, namun jemaah ini tidak bisa melihatnya. Lalu apa yang membuatnya demikian? Berikut adalah kisah selengkapnya. Kisah aneh para jemaah haji itu pernah dibagikan oleh Mas Alman Mulyana. Beliau mengatakan bahwa peristiwa di luar nalar dari jemaah Indonesia itu pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ceritanya, dalam rangka bertaubat, jemaah haji wanita asal Indonesia yang berprofesi sebagai rentenir itu pun pergi berhaji. Saat di Makkah dan sedang melakukan tawaf, ia tidak bisa melihat Ka'bah. Mas Alman menuturkan, ada kisah dari seorang rentenir yang ingin bertaubat dan memutuskan pergi berhaji. Tapi setelah sampai ke Makkah, orang itu tidak bisa melihat Ka'bah. Datang jauh dari Indonesia, terus tidak bisa melihat Ka'bah. Dia ikut aja keliling-keliling, tapi Ka'bahnya tidak kelihatan sama dia. Begitulah ujar Mas Alman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini, kita bisa ambil hikmah yang sangat mendalam. Tidak masalah dulunya kita seperti apa, akan tetapi jika memutuskan untuk pergi berhaji atau umroh, setidaknya di jeda waktu menunggu keberangkatan itu, manfaatkan untuk benar-benar bertaubat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha yang kita kerjakan sebelum berangkat haji atau umroh, insya Allah, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sebelum ke Makkah. Sehingga, ketika sampai di tanah suci, kita bisa melaksanakan serangkaian prosesi ritual haji maupun umroh dengan nyaman dan tenang. Membawa jimat saat berhaji. Masih kisah dari Mas Alman. Selain kisah sang rentenir, beliau juga pernah menceritakan kisah jemaah haji pria dari Indonesia yang ketahuan membawa jimat saat berada di tanah suci. Jemaah haji yang tidak diketahui namanya itu berangkat ke tanah suci untuk pertama kalinya. Tak seperti jemaah lain yang menangis terharu saat berada di Makkah, jemaah haji itu justru merasa hampa. Bahkan jemaah itu merasa malas untuk sholat di Masjidil Haram, meski jaraknya sangat dekat dengan hotel. Usut punya usut, rupanya pria tersebut membawa jimat dari Indonesia. Mas Alman menuturkan, ke Masjidil Haram pun ia malas, padahal jaraknya dekat dari hotelnya. Setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut menyimpan jimat di dalam dompetnya saat berada di Makkah. Ketika dibuang jimat tersebut, barulah ia menangis sejadi-jadinya dan menyadari kalau ia sedang berada di tanah suci Mekah. Atas kejadian yang banyak ditemui Mas Alman, beliau pun berpesan sekaligus mengingatkan. Banyak kejadian di luar nalar yang bisa saja terjadi ketika di tanah suci. Karenanya, ketika ada rencana untuk berangkat haji, hendaknya calon jemaah melakukan taubatan nasuha terlebih dulu. Kalau perlu, melakukan sholat taubat untuk menunjukkan benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan dosa, sekaligus selalu menjaga lisan dan memperbanyak zikir mengingat Allah. Dengan begitu, insya Allah saat di tanah suci, tidak akan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Itulah sedikit kisah aneh tapi nyata yang pernah dialami oleh para jemaah haji asal Indonesia saat mereka berada di Makkah.
Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan koreksi untuk diri kita masing-masing, supaya tidak pernah lelah menghindari segala macam kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.